Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Benny Donaldus. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus selalu ada untuk saudara dan saya di dalam keadaan apapun juga. Akhir bulan lalu, bulan Februari, saya kena demam berdarah dan saya harus dirawat di rumah sakit selama 5 hari karena trombosit saya tinggal 14.000. Sudah sangat rendah sekali. Dokternya bahkan menganjurkan supaya saya disuntik trombosit, tapi saya katakan nggak perlu. Lalu kemudian saudara, selama saya sakit itu, Tuhan mengajar saya hal yang luar biasa. Tuhan berkata pada saya, jangan takut, aku menyertaimu. Itu saja. Waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan cuma ngomong, jangan takut dan khawatir, aku menyertaimu. Saya percaya, sebab saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia selalu ada untuk saya sebagai Bapa yang kekal. Tuhan Yesus selalu ada buat saya sebagai gembala yang baik, sebagai penebus, sebagai sahabat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ingin bagikan kepada saudara semuanya. Pastikan Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup saudara saya, maka dia selalu ada untuk saudara saya. Kita akan baca dalam Alkitab Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2, 3 orang. Kalau saya katakan 2 itu adalah suami istri, kalau 3 itu bersama dengan anak atau dan anak-anak. Kalau ada mesbah keluarga di rumah saudara, ada ibadah dalam keluarga saudara, Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah saudara. Kapan saja saudara melakukan itu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Lalu kemudian dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 berkata begini, bagian terakhirnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Seumur hidup kita, Tuhan menyertai kita. Kata menyertai itu dalam bahasa aslinya digambarkan seperti rambut dengan kepala. Seperti rambut dengan kepala, nggak bisa dipisah. Begitulah Tuhan menyertai kita. Karena itu ada satu dalam Alkitab, Kolose 1 ayat 27. Dikatakan Kolose 1 ayat 27 bahwa satu rahasia yang besar sekali, yang mulia, yang dahsyat, yang disembunyikan kepada bangsa-bangsa, pada generasi, tapi Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Christ in you. Tuhan Yesus ada di dalam kamu. Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, dengan ayat-ayat ini kita harus selalu menyadari Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, dalam hati saya. Tuhan Yesus ada dalam keluarga saudara, dalam persekutuan, dalam ibadah saudara. Tuhan Yesus juga menyertai kita sampai akhir zaman. Seumur hidup kita, Tuhan selalu ada. Amin. Nah, pegang firman ini, sebab firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kata Bapak Ibu sekalian, bagaimana saudara saya mengerti Tuhan Yesus selalu ada pada kita? Dengan selalu menghormati dan menghargai kehadirannya. Tuhan Yesus hadir sebagai Bapa yang baik. Tuhan Yesus ada pada kita, selalu ada untuk kita sebagai gembala yang baik, sebagai sahabat, sebagai penolong, sebagai penebus. Luar biasa saudara. Sebagai Allah yang sakti, dia Allah yang menyembuhkan, dia Allah yang menggembalakan kita, dia Allah damai sejahtera, dia Allah yang akan melindungi kita. Luar biasa saudara. Nah, ini yang perlu kita selalu sadari setiap saat. Kadang-kadang kita lupa saudara, apalagi kalau menghadapi banyak masalah, kondisi pada pandemi seperti ini, atau apapun juga. Kadang-kadang kita lebih memikirkan atau memfokuskan pada masalah dan kondisi keadaan di luar sana ataupun di negara kita. Tapi hari ini mari saudara, kalau Tuhan Yesus ada menyertai kita senantiasa, kita aman seumur hidup kita semuanya. Amin. Nah, satu cara yang luar biasa yang selalu saya lakukan sejak saya bertobat, bagaimana saya menghormati
menghargai kehadiran Tuhan di dalam saya, kehadiran Tuhan di dalam keluarga saya adalah dengan melakukan Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 berkata demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa di surga. Saya mengatakan dengan istilah doa 10 detik. Doa 10 detik itu adalah satu sikap kita menghargai, menghormati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Misalnya, saya nggak tahu apakah saudara berdoa nggak kalau mau sikat gigi, kalau mau mandi, buang air kecil atau buang air besar. Saudara berdoa nggak? Sejak saya bertobat, saya tidak akan pernah lupa Kolose 3 ayat 17 atau doa 10 detik. Kalau saya mau sikat gigi, saya akan berkata begini, Bapa di surga, terima kasih untuk air dan odol menyegarkan gigi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sikat gigi. Saya lakukan semuanya, apapun juga. Mau ketemu orang, saya akan berkata, Bapa, sebentar saya akan ketemu dengan si A, si B. Pimpinlah langsung, kalau dari Tuhan jadi, kalau bukan dari Tuhan, cut dalam nama Tuhan Yesus. Selalu saya melakukan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena saya menghargai dan menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidup saya setiap hari, setiap saat. Karena Tuhan Yesus katakan, senantiasa aku menyertai kamu, senantiasa, all the time, selalu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari hargai kehadiran Tuhan. Apapun kondisi yang saudara hadapi sekarang, masalah apapun juga, satu hal saya yang perlu saudara selalu sadari, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan bagian kita adalah percaya. Nah, selama saya sakit 5 hari di rumah sakit itu, saudara, ada satu pujian yang terus terngiang-ngiang di pikiran saya, di dalam hati saya, di dalam roh saya. Dan saya nyanyikan setiap hari, pagi, siang, malam, kapan saja begitu nyanyian. Dan setiap kali saya menyanyikan lagu itu, saya nyanyi sampai menangis karena bahagia, menangis karena senang sekali. Tuhan selalu ada untuk saya. Saya tahu lagunya kan? Lagunya begini, saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, nyanyian itu selalu bergema sampai sekarang, tiap hari. Bukan itu apa-apa, saudara. Saya mengucap syukur. Dengan nyanyian ini, saya mengatakan, saya mendeklarasikan, Tuhan Yesus adalah penolong, penjaga, pemelihara, perlindungan. Burung di udara Dia pelihara karena kasih-Nya. Apalagi kita dikatakan, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus dengan bayar dan dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah-Nya sendiri. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi saudara saya. Mari saudara, muliakan Tuhan setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Dan percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Langit bumi bisa bergoncang, tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Mau saudara, Bapak Ibu sekalian, setiap hari lakukan doa 10 detik. Gak susah, saudara. Apapun, termasuk kalau engkau suami istri, kalau engkau hendak bersambungan intim, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pelihara. Saya tahu persis kenapa banyak keluarga-keluarga dihancurkan, karena tidak ada misbah keluarga, karena tidak berdoa bersama-sama, tidak percaya bahwa Tuhan menyertai. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata,
di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan berada di tengah-tengah mereka. Ini saudara, mari lakukan. Mari lakukan mesbah keluarga dengan setia. Setiap hari keluarga punya ibadah di rumah, memuji dan memuliakan Tuhan. Doa 10 detik, tanda kita menghargai, menghormati kehadiran Tuhan dalam kita. Dan kita mulai menyatakan kepada Tuhan, Dia selalu ada untuk saudara dan saya, sebagai Bapa, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja damai, sebagai Gembala yang baik, sebagai sahabat, sebagai penolong yang sungguh, sebagai juru selamat hidup kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Kau selalu ada untuk kami, dimanapun kami berada, dalam menghadapi apapun juga. Kami mau menghormati Tuhan dengan doa 10 detik. Kami akan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kami akan selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami dan menyerahkan segala sesuatu. Sebab saya percaya, kami percaya Tuhan, Kau ada untuk kami selalu, sebagai Bapa, sebagai Gembala yang baik, sebagai Juru Selamat, sebagai Allah yang sakti, sebagai penebus kami semuanya. Terima kasih Bapa surga. Segala puji hormat syukur bagimu. Berkati seluruh jemaat, biar semua mulai mengalami semua kehadiran Tuhan di dalam segala yang mereka kerjakan, di rumah, dimanapun mereka berada. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, Kau hadir menyertai mereka. Kau selalu ada untuk mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.